berarti dia nggak bisa ke sekolah ya. Nah, untuk di musim pandemi ini kita harus selalu jaga kesehatan. Gimana caranya? Ada yang tahu? Jaga jarak, terus pakai masker, terus cuci tangan. Ada lagi? Makan makanan yang bergizi. Apa sih makan bergizi contohnya? Sayuran, buah-buahan. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Siapa yang berdoa hari ini? Ayo Nisa berdoa teman-temannya nak. Mari kawan-kawan kita membaca doa. Semoga dengan diawali doa di kegiatan kita ini, kegiatan belajar kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Ada. Semua tahu? Semuanya bisa? Coba kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke bersama. Ayo, siapa yang mimpin? Ayo, Nando. Mari kawan-kawan kita berdiri sejenak. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ada yang tahu makna lagu yang harus kita nyanyikan mana? Saya Bu, Apa? keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa. Ada lagi? Saya Bu, Apa Yunisa? negara Indonesia banyak pulaunya. Negara Indonesia banyak pulaunya. Ada lagi? Nanda? Apa? Indonesia sangat indah. Negara Indonesia sangat indah. Tuh, ya semuanya benar. Lagu dari Sabang sampai Merauke itu menggambarkan bahwa negara kita terdiri dari berbagai macam suku Bangsa. terdiri dari pulau-pulau, banyak pulaunya juga bisa ya. Nah, sebelum kita belajar tadi, adakah yang membaca buku cerita? Yunisa, apa yang dibaca? Jujur itu keren. Judulnya Jujur Itu Keren. Nah, itu tanya. Jujur itu apa sih? Jujur. Boleh bohong. Tidak boleh bohong. Ada lagi yang tahu? Jujur itu apa? Saya Bu, Apa? jujur itu baik. Jujur itu baik. Ada lagi yang tahu? Ayo, jujur itu apa? Jujur itu indah. Hah? Jujur itu indah. Nah, sekarang sudah tahu ya, jujur itu tidak berbohong. Sekarang ibu tanya, sudahkah kalian berlaku jujur
Boleh nggak sih jujur itu? Berani jujur adalah sikap terpuji. Makanya jujur kita budayakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Dibuka bukunya. Sudah? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tadi sudah dibilang, Bu, Indonesia banyak pulaunya. Bu, Indonesia beragam suku bangsa. Sudah ya? Nah, sekarang coba untuk tema 1 ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa baca? Coba Siva dibaca yang 1. Tujuan kita hari ini di depan Siva. Peserta didik dapat menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran. 2. Peserta didik dapat mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Peserta didik dapat mendeteksi cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Peserta didik dapat menyajikan laporan pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Jadi kita belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau nggak tahu, gimana? Kalau nggak tahu, gimana? Kalau nggak tahu tanya siapa? Guru. Tanya guru boleh. Tanya teman yang lain juga boleh. Andaikan teman kerja saya, Bu, bisa ini. Nah, jawab ya. Ini yang seperti tadi. Tahukah kamu Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku, bangsa, dan tarian rumah adat dan agama. Coba amati. Gambar apa itu? Apa, Bayu? Adat Bali. Ada yang tahu lagi? Siva apa? Adat Jawa. Ada lagi apa Siva? Adat Lampung. Adat Bali. Nah, dari gambar yang ditampilkan di depan itu adalah gambar adat Bali. Dari mana adat Bali? Dari mana? Dari Bali, Bu. Pinter. Nggak ada ya adat Bali dari Lampung. Adat Bali dari Bali. Coba sekarang kamu tanya sama temanmu. Siva nanya sama Lutfi. Siva, kamu dari mana? Begitu juga sebaliknya. Lutfi nanya sama Siva, dari mana? Coba saling berdiskusi. Ayo. Irwanda, diskusi sama temannya dari mana? Dari Jawa Timur. Terus Irwandanya dari mana? Tanya. Sama. Ayo Bayu, tanya teman Anda dari mana? Dari Lampung. Loh, dari mana? Siva tadi tanya Lutfi belum, Dok? Dari mana? Lutfi? Dari Jawa. Kamu dari mana? Dari Jawa. Jawa itu mana? Jawa Tengah. Lutfi juga? Jawa Barat. Berarti beda ya? Beda. Nah, Lutfi dari Jawa Barat, Siva dari Jawa Tengah. Kira-kira kebudayaannya sama nggak sih? Sama ya. Bedanya di mana? Bisa dari segi makanan khasnya, ya nggak?
rangkaian adatnya. Tadi nanya siapa dah? Nanya siapa? Yunisa? Dari mana Yunisa? Dari Lampung. Terus apa yang mendapat dari tanya sama Yunisa? Yunisa dari Lampung terus? Hah? Kata Yunisa namanya apa? Seruit. Terus? Tapis, ada yang bilang tapis, ada yang bilang siger. Terus rumah adatnya dari Lampung apa? Luwung Sepada. Perhatikan ya. Kita, nah agamanya apa? Ada selain Muslim? Nah, semuanya Muslim. Jadi kita, teman sebangku kita sudah beda. Ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dari Lampung. Nah, perbedaan itu tidak menimbulkan kita untuk tidak bersatu. Ya, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku, kita harus tetap bersatu sesuai dengan semboyannya. Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai, saling toleransi, saling menjaga kerukunan. Tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, tidak boleh menjatuhkan agama lain. Agama itu jelek, itu agamaku tidak boleh ya. Paham ya? Paham. Sekarang dibuka itu bukunya teks pawai budaya. Sudah ketemu? Sudah. Ada yang bisa membacakan? Coba yang bisa baca, yang bisa. Paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bisa menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara genteng yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari teks pawai budaya, adakah yang ingin ditanyakan? Ibu, Apa? gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok. Apa? Ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Ibu, Apa? ide utama. Ide utama. Ada lagi yang tahu? Apa Nadel? Pikiran pokok. Ayo, ada lagi yang mau nambahkan? Kata teman kita, kata Yunisa dan Nanduk, gagasan pokok adalah ide utama ya Yunisa ya? Ide utama. Kata Nanduk, pikiran pokok. Nah, coba lihat SKPD-nya. Kamu diskusikan dengan teman kamu yang satu kelompok. Kamu diskusikan, dikerjakan di situ. Kamu tulis ya. Nanti setelah selesai, maju salah satu. Sekarang coba dikerjakan. Katanya gagasan pokok itu pikiran pokok, ide utama. Ayo dikerjakan. Itu ada peta pikiran. Di SKPD itu kamu isikan sesuai dengan paragraf yang ada. Paragraf 1. Apa isinya ya? Ya, di situ isinya Le. Misalkan paragraf pawai budaya, paragraf 1. Nah, paragraf 2-nya mana? Coba dibuka paragraf 2-nya. Ini 2, 3, 4. Nih, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf ya. Coba perhatikan tuh ada 5 paragraf. Paragraf 1, perintahnya menentukan apa? Paragraf 2, 3, 4, dan 5. Ayo saling berdiskusi. Jika sudah selesai, salah satu dari kelompok maju ke depan. Coba diskusikan waktu 10 menit ya. Setelah 10 menit nanti maju.
membacakan untuk kelompoknya Yunita, kelompok 1. Ayo dibaca di depan Yunita, di bawah catatan itu dibaca. Anda udah belum? Udah belum? Ya, paragraf 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Satu dan kedua apa yang diminta, dibaca petunjuknya. Udah? Kelompok 1 sudah? Udah maju kelompok 1. Yang sudah siap maju kelompok berapa? Kelompok 1, ayo Yunita. Jangan tarikan. Dari paragraf 1. Kamu baca yang mana? Pokok cerita pikiran. Terus, itu paragraf berapa? Paragraf 1. Terus peta pikirannya dari paragraf 2, 3, 4, dan 5. Ayo dibaca. Diskusi tadi. Bahasan pokoknya apa? Yang mana? Paragraf 1. Ya. Paragraf 2. Terus, paragraf selanjutnya, paragraf 3. Paragraf 3 udah belum? Paragraf 3. Hah? Diskusimu tadi udah belum? Paragraf 3. Hah? Ini paragraf ke 2. Terus paragraf ketiganya, gagasan apa ini? Gagasan pendukung. Apa itu pendukung? Coba duduk. Nah, ada lagi yang mau maju? Ada lagi? Kelompoknya Iwanda. Coba sekarang perhatikan ke depan. Tadi teman-teman sudah menyampaikan hasil diskusinya untuk paragraf 1, gagasan pokoknya pawai budaya
pikiran. Nah, gagasan pendukung itu apa? Yuk, ada yang tahu? Apa gagasan pendukung? Apa? Ayo, siapa yang tahu? Ide pikiran. Hah? Apa? Ide pikiran. Ide pikiran, gagasan pendukung. Ayo apa? Kalimat? Kalimat apa? Pendukung. Kalimat penjelas. Itu gagasan pendukung. Nah, gagasan utama, ide pokok, Bu. Nah, dari situ kamu bisa menyimpulkan apa yang kamu dapat. Gagasan utamanya di mana? Pada gagasan di mana gagasan utamanya? Bisa tadi di awal apa di akhir? Di awal, di kalimat awal. Nah, coba perhatikan. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tuh. Yang pertama, gagasan pokok bisa terletak di awal paragraf atau di akhir, bahkan di tengah-tengah paragraf. Nah, yang di sini di awal paragraf. Nah, gagasan pokok kita pisahkan per kalimat dalam satu paragraf. Coba dilihat bacaannya tadi, teks pawai budaya. Dilihat. Nah, kalimat pertamanya tadi apa? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, kalimat keduanya apa? Kalimat ketiganya apa, Randa? Kalimat yang ketiga. Mungkin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, kalimat keempatnya apa, Nando? Kalimat keempat. Apa? Bacanya ada suaranya, Nando, nggak Umi. Apa? Makanya kalau kawannya lagi membaca, diperhatikan, nggak mainan sendiri. Ayo, Bayu. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, paragraf ke-1 kalimat kelimanya apa? Anda? Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, dalam menentukan gagasan pokok, kita memisahkan kalimat dari paragraf. Jadi, bisa ditemukan untuk paragraf ke-1, gagasan pokoknya terletak di kalimat pertama. Kalimat yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan dari gagasan pokok. Sudah paham? Sudah paham? Ada yang belum? Ayo, belumnya di mana? Ayo.
kalimat lain dihilangkan. Itu ciri-ciri gagasan pokok. Dari sini ada yang belum paham? Sudah? Sudah. Nah, tugas. Nah, gambar di depan, gambar apa itu? Gambar daerah. Gambar apa? Peta Indonesia. Berapa provinsi? 34. Nah, coba diperhatikan, kamu simak tayangan yang ada di depan. Coba nanti buat ngisi LKPD berikutnya. Mati lampu apa gimana? Nah, hari ini adakah teman kita yang nggak berangkat sekolah? Siapa? Dina. Kenapa Dina nggak sekolah? Ada yang tahu? Sakit apa sih, Pak? Batuk. Nah, berarti dia nggak bisa ke sekolah ya. Nah, untuk di musim pandemi ini kita harus selalu jaga kesehatan. Gimana caranya? Ada yang tahu? Jaga jarak, terus pakai masker, terus cuci tangan. Ada lagi? Makan makanan yang bergizi. Apa sih makan bergizi contohnya? Sayuran, buah-buahan. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Siapa yang berdoa hari ini? Ayo Nisa berdoa teman-temannya nak. Mari kawan-kawan kita membaca doa. Semoga dengan diawali doa di kegiatan kita ini, kegiatan belajar kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Ada. Semua tahu? Semuanya bisa? Coba kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke bersama. Ayo siapa yang mimpin? Ayo Nando. Mari kawan-kawan kita berdiri sejenak. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajah
bangsa. Ada lagi? Apa Yunisa? Negara Indonesia banyak pulaunya. Negara Indonesia banyak pulaunya. Ada lagi? Nanda? Ayo apa? Apa? Indonesia sangat indah. Negara Indonesia sangat indah. Tuh, ya semuanya benar. Lagu dari Sabang sampai Merauke itu menggambarkan bahwa negara kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Terdiri dari pulau-pulau, banyak pulaunya juga bisa jadi ya. Nah, sebelum kita belajar tadi, adakah yang membaca buku cerita? Yunisa, apa yang dibaca? Jujur itu keren. Judulnya Jujur itu Keren. Nah, itu tanya. Jujur itu apa sih? Tidak boleh bohong. Ada lagi yang tahu? Jujur itu apa? Apa? Jujur itu baik. Ada lagi yang tahu? Ayo, jujur itu apa? Hah? Jujur itu indah. Nah, sekarang sudah tahu ya, jujur itu tidak berbohong. Sekarang ibu tanya, sudahkah kalian berlaku jujur? Sudah. Pernah bohong nggak? Nggak jujur. Pernah bohong nggak? Pernah. Bohongin siapa? Hah? Bohongin teman. Nando bu, bohongin mamanya. Bohongin apa Ndo? Suruh belanja, duit kembaliannya nggak dipulangin, katanya pas. Loh, itu jujur nggak sih? Enggak. Maka dari itu kita sudah tahu ya jujur itu apa. Baik nggak sih jujur itu? Berani jujur adalah sikap terpuji. Makanya jujur kita budayakan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur sama diri sendiri, jujur sama teman, jujur sama orang tua. Jangan bohong. Paham ya? Tahu kan dampaknya tidak jujur apa? Apa sih kalau nggak jujur? Dosa. Masuk neraka. Terus nggak punya teman banyak bu, kata Nando. Ya, makanya kita harus budayakan jujur setiap hari. Untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Dibuka bukunya. Yang sudah dibagi dibuka bukunya. Sudah? Kita pelajari hari ini adalah tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tadi sudah dibilang, Bu, Indonesia banyak pulaunya. Bu, Indonesia beragam suku bangsa. Sudah ya? Nah, sekarang coba, benar nggak sih? Kita pelajari. Tadi keragaman budaya, ada suku bangsa. Kenapa Lutfi? Nggak apa-apa Bu. Kenapa berantem? Kan sudah dibilang, meskipun kita berbeda, kita tidak boleh berantem. Harus bagaimana tadi Bayu? Harus baik, sopan, toleransi, kata Bayu tadi. Nah, di sini apa gambar yang amati? Pertama apa? Gambar apa? Alat musik. Yang kedua gambar rumah adat. Rumah adat mana? Yuk. Sumatera Barat. Rumah apa? Rumah
Ada batunya. Ada bunyinya enggak? Ada. Coba. Bisa? Meja, tapi mejanya dipukul. Coba ada suara enggak? Oh, enggak ada suaranya. Coba kedua tangan kita seperti ini. Kita pukulkan. Ada apanya? Suaranya. Suaranya. Nah, coba kamu perhatikan. Bunyi. Apa itu bunyi? Suara. Bagaimana cara menghasilkan bunyi? Ada yang dipukul, Bu. Ada yang diremas, Bu. Terus ada yang ditiup. Contohnya apa? Seruling. Terus ada apa lagi? Trompet. Terus selain ditiup, selain dipukul, selain pasti tadi diremes, apa lagi? Dipetik. Apa itu dipetik? Gitar. Nah, dari alat-alat musik tradisional ataupun dari benda-benda sekitar itu bisa menghasilkan bunyi dengan cara yang berbeda. Ada botol, Bu, diisi diguncang, baru ada bunyinya. Terus ada meja, Bu, dipukul baru ada bunyinya. Terus sendok, diapain sendoknya tadi? Dipukulkan, Bu, baru ada bunyinya. Nah, coba kamu isikan di LKPD 3 itu bagaimana benda itu bisa menghasilkan bunyi, dengan cara apakah? Coba. Ayo, Iwanda. Dengan cara apa? Iya. Iya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang tiba sudah? Ayo, Ibu tunggu. Sudah. Apa punya Bayu? Terus selanjutnya alasannya apa? Apakah bunyi yang dihasilkan? Belum. Suaranya merdu, Bu. Suaranya bisa kalau kan. Terus Yunisa, selanjutnya kursi dipukul. Terus kita dipetik. Meja dipukul. Botol yang berisi diguncang. Terus plastik diremas. Terus apa selanjutnya? Ada yang merdu dan ada yang mendengung. Terus nomor 2. Mengumpulkannya
Cari getarannya, Bu. Apalagi? Ayo, apalagi? Tuh. Apalagi? Diguncangkan. Nah, segala macam bentuk bunyi. Perhatikan. Segala macam bentuk bunyi yang dimainkan, misalkan dipukul, yang ditiup, itu akan menghasilkan bunyi. Apa, Bayu? Ya, segala macam bentuk bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Ya enggak? Coba meja dipukul. Suaranya enggak? Suaranya enggak? Nah, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menunjukkan gelombang-gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ingat, benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Alat musik termasuk sumber bunyi bukan? Alat musik sumber bunyi bukan? Iya, sumber bunyi. Karena apa? Bisa menghasilkan suara ataupun bunyi. LKPD 3 sudah ya. Nah, coba sekarang apa tadi, Bayu? Nah, sekarang coba kamu kerjakan soal. Nih, nanti diukur ya. Kalau sudah dikasih ini dan kasih nama, udah selesai dikumpul. Ya. Ini nomor 5-nya. Ya, sesuai dengan pelajaran tadi yang sudah disampaikan. Iya, nih pelajaran tadi nomor 5. Ayo dikerjakan ini. Apa? Maksudnya menentukan
Kumpul ya, yang sudah dikumpul. Yang sudah dikumpul. Coba. Pelajaran hari ini kita sudah selesai ya sampai di sini. Nah, besok kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi, pelajaran hari ini bahwa perbedaan tidak membuat kita harus berpecah belah. Tetap bersatu, tetap menjaga satu sama lain, saling menghormati. Nah, sekarang Ibu tanya, dari kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang anak dapat? Apa? Gagasan pokok dan gagasan apa? Mendukung. Terus apa lagi? Nanda dapat apa hari ini? Ayo. Dapat apa? Selain gagasan pokok. Apa? Keragaman budaya di Indonesia. Terus dari apa lagi? Apa dia tadi? Ada beda agama, suku, budaya, ya. Ada istiadat, ada rumahnya juga berbeda-beda ya. Tuh, terus apa lagi? Ayo. Yang dapat hari ini apa lagi? Apa? Apa yang dapat hari ini? Benda? Tuh. Benda dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Ada yang dipukul, ada yang diremas, ada yang dipetik. Nah, benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut apa? Disebut sumber bunyi. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkannya di mana? Ayo. Ada lihat gambar videonya, Bu. Apalagi? Apalagi? Yang membuat senang di mana? Pas belajarnya, Bu. Kenapa kok senang, Bayu? Bisa mengerjakan soal. Terus apa lagi? Nah, bisa berdiskusi dengan temannya, berani maju, berani membacakan ya. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan materi ini di pertemuan selanjutnya. Paham ya? Nah, untuk kegiatan hari ini sampai di sini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, ayo dipimpin doa dulu. Siapa? Ayo kita. Mari sama-sama kita membaca doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.